بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah yang tidak ada tujuan kita insyaallah kecuali dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar tentang tauhid, di mana tauhid tersebut merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap hamba-hambanya. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan terakhir telah kita selesaikan pembahasan tentang salah satu ibadah yang mulia, yaitu meminta perlindungan. Dan telah kita sebutkan bahwa meminta perlindungan itu merupakan salah satu ibadah yang mulia, yang wajib dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa memalingkan al-isti'adzah atau meminta perlindungan yang disertai dengan pengagungan, kecintaan, pengerendahan diri, dia serahkan untuk selain Allah Azza wa Jal, maka ini merupakan sebuah perbuatan syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pelakunya tersebut akan kekal selama-lamanya di dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang berikutnya, yaitu minasyirik, termasuk tergolong dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah, beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meminta kepada selain Allah.
Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang al-istighatsah. Kalau kemarin kita membahas tentang al-isti'adzah, meminta perlindungan, nah hari ini kita bahas tentang al-istighatsah. Diterangkan oleh para ulama bahwa al-istighatsah itu adalah talabul ghauth wa huwa izalatus syiddah. Al-istighatsah itu adalah meminta untuk dihilangkan sesuatu yang sangat berat yang sedang menimpanya. Musibah, saya kasih contoh misalnya rumahnya terbakar atau tiba-tiba bumi ini berguncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, gempa bumi. Datang air bah tiba-tiba. Lalu seseorang beristighatsah, meminta untuk dihilangkan sesuatu yang dahsyat, yang berat ini. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa al-istighatsah ini sebenarnya adalah sebuah doa. Al-istighatsah merupakan sebuah doa. Hanya saja yang membedakannya kata para ulama adalah al-istighatsah itu lebih khusus dan lebih sempit. Al-istighatsah itu ketika terjadi bencana, terjadi gempa bumi, atau rumah terbakar, keadaan yang genting, dahsyat menimpanya. Dia mohon kepada Allah Azza wa Jal untuk dihilangkan sesuatu yang memberatkannya itu. Nah, ini dinamakan dengan al-istighatsah. Berbeda halnya dengan ad-du'a. Ad-du'a itu dia bersifat umum. Bisa jadi doa itu ketika terjadi musibah ataupun sesuatu yang sangat dahsyat menimpanya, dan bisa jadi pada sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang memberatkan ia. Seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk dimudahkan rizki dan sebagainya. Nah, ini perbedaan antara doa dengan al-istighatsah. Dan persamaannya sudah kita sebutkan tadi, sama-sama doa. Hanya saja yang membedakan apa? Al-istighatsah itu lebih khusus dibandingkan ad-du'a. Ad-du'a lebih umum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pembahasan bab ini di dalam Kitabut Tauhid, sisi keterkaitannya kata para ulama adalah bahwa di dalam bab minasyirik ayyastaghitha bi ghairillah, di dalam bab ini akan membahas salah satu dari amalan-amalan atau perbuatan syirik yang itu merupakan lawan dari tauhid, kesyirikan yang akan menafikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jal itu bagian dari perbuatan-perbuatan dan sekian banyak perbuatan syirik. Iya. Yeah. Nah, ini kita dapati terkadang ada sebagian muslimin mereka beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kegentingan datang, dia memanggil ya Syekh Abdul Qadir Jailani,
wahai Syekh Fulan, Syekh Allan, bantulah kami untuk bisa keluar dari hal yang sangat berat kami hadapi ini. Nah, ini amalan syirik jamaah yang dimuliakan Allah. Pelakunya kekal di dalam neraka kalau mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam bab ini al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ingin menggambarkan, menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya al-istighatsah itu adalah ibadah. Dan telah kita sebutkan bahwa kaidah di dalam sebuah ibadah adalah kulluha lillah, semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa sarfuha li ghairillahi syirkun, dan memalingkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan dengan perbuatan syirik. Beliau rahimahullahu taala mulai menukil dalil ataupun ayat. Yang pertama yang beliau nukil adalah sebuah ayat yang ada di dalam surah Yunus ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita perhatikan baik-baik ayat yang mulia ini. Allah mengatakan wala tad'u, janganlah engkau berdoa. Masuk ke dalamnya apa? Al-istighatsah. Karena al-istighatsah itu adalah doa. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari apa saja yang tidak mampu memberikan manfaat atau madarrah untukmu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya, melarang kaum muslimin mereka beristighatsah, berdoa, meminta kepada benda ataupun sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat dan tidak pula mampu memberikan madarrah. Sehingga menunjukkan permintaan doanya itu kepada sesuatu tersebut merupakan doa yang sia-sia, bahkan terkandung di dalamnya syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in fa'alta, kalau engkau melakukan ini, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan yang namanya kezaliman itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya. Dan kezaliman yang paling terbesar apa? Kezaliman seorang hamba kepada penciptanya, Rabbnya, Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama menerangkan, menjelaskan bahwa di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga melarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yad'u ahadan min sairil makhluqin al-ajizin an isalin nafa' wa daf'i ad-dur. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di atas melarang Nabi Muhammad untuk berdoa kepada seseorang, kepada sesuatu dari
makhluk yang lemah, yang tidak mampu untuk mendatangkan manfaat dan mencegah sebuah kemudaratan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yubayyinu lahu hukmah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum meminta, berdoa atau beristighatsah untuk kepada selain Allah Azza wa Jal, bahwa apabila seorang hamba berdoa untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali jemaah yang dimuliakan Allah. Ayat yang begitu gamblang dan jelas sekali tentang larangan seseorang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya jemaah yang dimuliakan Allah, ketika keadaan yang genting, keadaan yang dahsyat kita hadapi, di saat itulah seharusnya kita meminta dan mengikhlaskan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya demikian. Rumah kita misalnya terbakar, datang gempa bumi yang secara tiba-tiba membuat kita ini terkejut, tercengang misalnya. Harusnya di saat itu langsung kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, aku mohon engkau selesaikan dan engkau mudahkan urusan kami. Makanya diterangkan oleh para ulama bahwa umat ini atau musyrikin di zaman sekarang ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya di mana? Di mana buktinya bahwasanya musyrikin zaman sekarang lebih parah, lebih dahsyat kesyirikannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Ayat ini menggambarkan tentang keadaan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rakibu, kalau mereka berada di tengah lautan, berada di sebuah kapal di tengah lautan yang sangat luas, tiba-tiba ombak besar menghantam dan menerjang kapal mereka. Badai yang begitu besar menimpa mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu apa? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Dengan pada saat itu pula mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas doanya, ikhlas istighatsahnya. Falamma najjahum ilal bar, dan tatkala kami selamatkan ke daratan, kata Allah Azza wa Jalla, idahum yusyrikun, kembali mereka melakukan perbuatan syirik. Berbeda dengan musyrikin di zaman sekarang. Diberikan nikmat, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak dari saudara-saudara kita hari ini dari kalangan muslimin, ketika diberikan kemudahan rizki oleh Allah Azza wa Jalla, ia menjadikan rizki yang Allah beri itu sebagai apa? Sarana untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Dan ketika ditimpa musibah, bukannya mereka mengikhlaskan doa kepada Allah Azza wa Jalla, malah lebih dahsyat kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sebagian tempat yang terjadi di negeri kita di Sulawesi beberapa waktu yang lalu, di Palu. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. 3 tahun terakhir mereka mengembangkan dan memunculkan kembali ritual-ritual kesyirikan
yang mereka lakukan di pinggir laut. Ketika waktu pertama kali mereka memunculkan kesyirikan ini, datang angin ribut secara tiba-tiba. Tahun yang kedua, datang angin yang lebih besar dari itu lagi. Tahun yang ketiga, apa yang terjadi? Likuifaksi. Diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jal. Namun yang sangat disayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, ketika terjadi hal yang seperti ini, apa kata mereka? Ritual kita kemarin itu kurang sempurna katanya. Sehingga mereka kembali mendatangi laut dan melakukan ritual-ritual kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan apa? Penjaga laut marah. Na'udzubillah. Harusnya jemaah yang dimuliakan Allah, ketika terjadi hal yang seperti ini, bayangkan dalam hitungan detik tenggelam semuanya. Rumah beserta isinya, bahkan manusia sebagiannya tenggelam. Bukankah ini merupakan azab dari Allah Azza wa Jal? Yang seharusnya kita mengintrospeksi diri kita. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ini disebabkan oleh perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang mereka harapkan bisa memberikan manfaat, orang yang mereka harapkan bisa mencegah kemudaratan dari mereka, ya, mereka tersebut adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mampu memberikan apapun. Makanya Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat ini, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk. Jangan kalian meminta, jangan kalian berdoa meminta kepada selain Allah dari apa saja yang tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu mencegah madarat darimu. Sehingga sia-sia yang kita minta jemaah yang dimuliakan Allah, sia-sia. Yang ada adalah menumpuk dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mereka minta itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamlikuna min qitmir. Mereka enggak punya apapun, ya, tidak memiliki apapun walau cuma qitmir saja, tidak punya mereka. Tahu qitmir ya? Qitmir itu adalah kalau kita membelah kurma, kita dapati ada kulit yang menempel dengan biji kurma. Itu namanya qitmir. Itu saja tidak ada. Itu aja tidak dimiliki oleh mereka. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi memberi manfaat. Ya, mereka sendiri adalah hamba-hamba Allah yang membutuhkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Kalau mereka sudah berada di dalam kubur, keadaan mereka itu salah satu dari dua keadaan. Kalau tidak mendapatkan nikmat, berarti mereka mendapatkan azab dan mereka berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa orang itu diminta atau beristighatsah kepadanya? Ini kesyirikan jemaah yang dimuliakan Allah. Cuma anehnya hari ini kalau ini yang diingatkan, kalian ini sedikit-sedikit syirik. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah hal yang sangat besar di dalam agama kita. Syirik adalah dosa yang paling besar. Seseorang mati tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, kekal selama-lamanya. Bagaimana ini tidak besar? Bagaimana kita tidak sibukkan diri kita dengan belajar tauhid dan mempelajari apa itu perbuatan syirik. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang lainnya, di dalam surah Yunus ayat 107, ayat yang setelahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidhurrin. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kemudaratan kepada engkau. Coba lihat, siapa yang menimpakan madarrah?
Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah yang memberi manfaat dan Allah pula yang akan memberikan madarat serta mengangkatnya. Fala kashifa lahu illahu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan tersebut illahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali ayatnya jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau Allah yang akan mengangkat kemudaratan kepada kita, apa faidahnya kita beristighatsah kepada selain Allah? Apa faidahnya? Apa manfaatnya kita beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jal? Toh ternyata yang mengangkat madarat, sesuatu yang itu merupakan kesulitan bagi kita, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faidahnya? Apa faidahnya kita berteriak ya Syekh Kuala, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, hilangkan dari kami kedahsyatan ini. Apa faidahnya jemaah yang dimuliakan Allah? Allah mengatakan wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ya. Qala wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untukmu, fala radda li fadlih, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada di antara kita yang mampu. Allah ingin memberikan kekayaan kepada si fulan, Allah ingin beri harta kepada si fulan. Siapa yang bisa menghalanginya? Ya. Sekalipun kita menaruh kebencian, menaruh hasad di dalam jiwa kita terhadap saudara kita yang dilebihkan harta oleh Allah Azza wa Jal, sedikit pun kita tidak mampu untuk mencegah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Tidak akan. Demikian pula Allah ingin memberikan madarrah, siapa yang akan mengangkatnya? Tidak ada yang mampu mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusibu bihi man yasha. Allah timpakan dengannya siapa saja yang Allah kehendaki min ibadih, dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha memberi ampunan dan maha memberikan kasih sayang. Menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah bahwasanya ketika seseorang hamba terjatuh ke dalam perbuatan syirik, beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jal, ia segera bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur, maha memberi ampunan. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam penjelasan para ulama menjelaskan tentang ayat yang baru saja kita baca di atas. Yukhbiru ta'ala annahu al-mutafarrid bil mulki wal qahri wal ata'i wal mana' wal dhurri wal nafa' duna ma siwa. Ayat di atas jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bersendirian di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya, memberi, mencegah, memberi madarat, memberi manfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala bersendirian di dalam urusan itu. Gak ada hamba Allah yang ikut serta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam permasalahan ini. Tidak ada. Ya. Yeah. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, fayalzamu min dzalika ay yakuna huwal mad'u wahdah al-ma'buda wahdah. Ketika kita meyakini bahwa Allah bersendirian di dalam kepemilikan, kerajaan, kekuasaan, memberi, menghalangi, menimpakan madarrah, memberi manfaat. Ketika kita meyakini ini jemaah yang dimuliakan Allah, maka menjadi wajib bagi kita, ya,
kita jadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang kita berdoa dan beristighatsah kepadanya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita sembah. Demikian seharusnya. Iya. Duna ghairihi mimma la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a. Bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kemudaratan, tidak bisa mengangkat madarrah, tidak bisa memanfaatkan dirinya sendiri apalagi orang lain. Dirinya sendiri saja dia nggak mampu, apalagi orang lain. Ya, sehingga nggak pantas. Nah, fadlan an am yamlikahuma li ghairihi. Untuk sendiri aja dia nggak mampu mencegah madarrah. Tidak mampu untuk mendatangkan manfaat terhadap dirinya. Bagaimana lagi dia memberikan manfaat ataupun menghilangkan madarat dari yang selainnya. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian sehingga kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Beliau membuat sebuah kesimpulan, kata beliau, Ar-Rabbu huwal ma'bud. Ya, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya, yang menciptakan segala sesuatunya, yang memiliki segala sesuatunya, yang maha memberi, menghalangi, mendatangkan madarat, memberikan manfaat, huwal mustahiqqu lil ibadah. Ini kaidah. Ialah yang berhak untuk diibadahi. Ialah yang berhak untuk diberikan apa? Al-istighatsah kepadanya. Itu kaidah jemaah yang dimuliakan Allah. Ar-Rabb huwal ma'bud. Yang menciptakan, yang memiliki, yang memberi, yang mencegah, memberi manfaat, mendatangkan madarat. Ya, dia yang berhak kita ibadahi. Dia yang berhak kita persembahkan apa? Istighatsah kita ketika datang musibah yang sangat dahsyat. Bukan kita beri kepada kuburan, bukan kita beri kepada sesuatu yang tidak mampu untuk mendatangkan manfaat dan tidak pula mencegah madarrah. Terasa ayat ini adalah ayat yang sangat jelas dan gamblang sekali. Iya. Di dalam ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Allah berfirman, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah." Allah mengatakan siapa yang lebih sesat. Maksud ayat ini, kata para ulama ahli tafsir adalah la ahada asyaddu dhalalan. Tidak ada seorang pun yang paling dahsyat kesesatannya. Itu maknanya. Ya. Wa man adhallu mimman, tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Minta kepada siapa yang tidak bisa menjawab dan mengabulkan doa. Maksudnya adalah la yaqdir ala ijabatihi bi'a'ta'ihi ma talaba minhu. Seseorang yang tidak mampu untuk mengijabahi doa. Sehingga Allah katakan, siapa yang lebih sesat? Maknanya apa? Tidak ada orang yang lebih dahsyat kesesatannya
dibandingkan orang-orang yang meminta kepada sesuatu yang gak mampu mengijabahi. Ya, yang gak mampu mengijabahi. Na'udzubillah. Ila yaumil qiyamah. Sampai datangnya yaumul qiyamah. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka, orang-orang yang diminta itu, penghuni-penghuni kubur yang sudah wafat itu, ya, yang diminta tersebut, mereka itu an du'aihim, ya, dari doa orang yang meminta, orang-orang yang berdoa itu ghafilun, mereka itu lalai. Nggak tahu mereka jemaah yang dimuliakan Allah. La yash'uruna bi du'ai man da'ahum. Mereka nggak sadar, mereka tidak tahu ada orang yang berdoa kepada mereka. Nggak tahu mereka. Alamnya sudah berbeda jemaah yang dimuliakan Allah. Mereka berada di alam barzakh. Ya, sedangkan kita berada di alam dunia. Sehingga mereka nggak tahu. Makanya Allah katakan apa? Wahum an du'aihim ghafilun. Ya. Lalu di dalam ayat setelahnya Allah katakan, wa idza husyiran nas, ketika manusia kelak di yaumul qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan, apa kata Allah? Kanu lahum a'da. Ya. Mereka akan menjadi musuh-musuh bagi orang-orang yang menyeru mereka tersebut. Wa kanu bidu'aihim kafirin, dan terhadap doa-doa yang mereka panjatkan kepada selain Allah itu mereka mengkufuri. Mereka akan kufuri semuanya jamaah yang dimuliakan Allah. Membantah mereka. Kami tidak tahu menau dengan apa yang mereka minta ini. Kami nggak ada urusan dengan ini ya Allah. Mereka yang minta. Mereka yang berdoa kepada kami. Na'udzubillah. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, keadaannya lebih sesat. Tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang-orang seperti ini. Meminta kepada sesuatu yang tidak bisa menjawab. Ini tidak ada perbedaan seperti keadaan umat ataupun kaum atau umat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika mereka bertanya kepada Ibrahim, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala milik mereka. Cuma disisakan satu yang paling besarnya. Sehingga mereka bertanya, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini kepada berhala-berhala kami, sesembahan kami wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang melakukannya adalah berhala yang paling besar. Ini sesuatu yang gak mungkin mereka yakini. Ya? Sehingga keadaan mereka itu sangat besar kesesatannya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Sudah tahu gak bisa bergerak. Sudah tahu gak mampu memberi manfaat. Tidak pula mengangkat madharrah. Diminta. Keliru. Sama keadaannya dengan orang-orang musyrikin Quraisy dahulu. Di zaman Rasul. Faham mereka, yakin mereka bahwa berhala mereka Al-Latta, Al-Uzza gak mampu memberi manfaat. Tidak pula bisa memberi madharrah. Nah, kenapa mereka minta? Inilah kesesatan yang sangat dahsyat jemaah yang dimuliakan Allah. Kesesatan ya sangat dahsyat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita dari hal-hal seperti ini. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, adapun beberapa ayat yang lainnya dan hadis, satu hadis Nabi yang lainnya, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekalian kita akan sebutkan beberapa jenis al-istighatsah. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada waktu sekitar 2 ataupun 3 menit. Baik. Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri kajian kita malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini berfaedah dan bermanfaat. Ya, wallahi jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang kita inginkan dengan
kajian dan penjelasan seperti tadi kecuali kita menginginkan keselamatan terhadap kita dan kaum muslimin dari kesyirikan. Itu aja. Ya, tidak ada yang kita inginkan kecuali itu. Semoga Allah selamatkan kita dan kaum muslimin seluruhnya dari perbuatan syirik, terkhusus bab yang sedang kita bahas, yaitu beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.